Iran itu menang. Iran itu masih hidup, walaupun Amerika Serikat mengklaim pemimpinnya sudah wafat, ternyata jumlah pendukungnya. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya pengamat abal-abal di Konoha. Kenapa kita harus mengapresiasi pengamat abal-abal seperti yang ada di video barusan? Karena apa? Karena kita harus menghormati kedunguan pejabat-pejabat yang ada di Konoha. Bukan pejabat, sorry. Kedunguan pengamat-pengamat yang ada di Konoha. Kita harus mengapresiasi dong, ya. Karena apa? Karena mereka menunjukkan kedunguan mereka di depan umum gitu ya. Diwawancarai di sebuah televisi yang sangat luar biasa, yaitu Kompas. Ya, seperti video barusan, seorang pengamat abal-abal bernama Bu Dina Suprapto, walaupun namanya agak aneh ya, Suprapto. Harusnya Suprapti namanya, bukan Suprapto ya, Supraptini gitu ya, bukan Suprapto. Mohon maaf ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya perhatikan ya, Bu Dina ini sangat-sangat luar biasa dungunya gitu. Dia mengatakan bahwa Iran itu menang, kemudian Amerika mengklaim ya berhasil membunuh Ayatollah Khamenei. Aduh, Amerika itu bukan mengklaim, itu fakta yang sebenarnya. Ya, klaim itu kan fakta sepihak. Ini kan fakta yang sebenarnya gitu ya. Ini fakta ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Bisa dibuktikan secara logika bahwa Ayatollah Ali Khamenei meninggoy gitu. Aduh, kok ada ya orang seperti ini? Padahal gelarnya tuh seabrek-abrek gitu ya. Gelarnya tuh gila-gila, S2, S3 ya. Kemudian dia juga pernah kerja di pemerintahan ya. Orang ini ya lumayan dekat dengan pemerintahan gitu ya. Kalau nggak salah dia bagian penasehat Wapres kalau nggak salah di zaman Pak Jokowi. Ya, kemudian dia juga peneliti dari Universitas BINUS gitu. Aduh, BINUS itu kan universitas yang terkenal ini ya, harganya mahal gitu ya. Kemudian lulusan dari BINUS juga lumayan lah gitu ya, bisa bersaing di kancah internasional. Tapi kok ada ya yang pernah mengajar di universitas yang elit gitu ya, orang seperti ini. Aduh, kenapa sih kalau warga Konoha itu kalau sudah terpapar agama gitu ya, terpapar ajaran ajaran begitulah gitu, biasanya langsung otaknya beku gitu ya, kompresor bocor, langsung beku otaknya kalau sudah berurusan dengan agama. Luar biasa, gila. Menurut kalian gimana? Apakah ini perkataan daripada seorang kaum intelektual atau akademisi? Menurut saya enggak. Ya, ini jauh dari perkataan seorang kaum intelektual. Aduh, gila banget. Dia mengatakan bahwa Iran menang. Dari mana sejarahnya Iran menang? Aduh, gila. Luar biasa. Ya, menurut data, ya kita bicara data di sini bukan bicara seenak jidat atau bicara berdasarkan atas keinginan gue, nggak seperti itu. Ya, ini berdasarkan data. Data mengatakan, ya menurut data dari Reuters mengatakan bahwa yang menang itu adalah Amerika dan Israel, bukan Iran. Iran itu kalah. Ya, ini menurut data ya. Bahkan Times juga mengatakan seperti itu, Al Jazeera juga mengatakan seperti itu. Tapi ya bisa-bisanya ada seorang yang ngaku-ngaku kaum akademisi gitu ya, tapi dia mengatakan Iran menang. Wah, gila. Makin ya sinting ya pendukung Iran sekarang ini. Aduh, luar biasa. Gimana sejarahnya Iran menang? Ya, saya nggak bisa berword ya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Janda, saya tidak bisa berword ya. Saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa Iran dinyatakan kalah? Ya ada berbagai faktor ya. Yang pertama itu Ayatollah Ali Khamenei meninggal, pemimpin tertinggi meninggal. Itu artinya kalau Ayatollah Ali Khamenei meninggal, itu artinya ya pengawasan terhadap Ayatollah Ali Khamenei ini tidak bagus, ya bodoh gitu ya.
yang mengawal Ayatollah Ali Khamenei bodoh, ya, intelijennya bodoh gitu ya, negaranya gagal melindungi Ayatollah Ali Khamenei. Itu sudah menjelaskan segalanya. Ya, kalau Ayatollah Ali Khamenei meninggal, itu sudah menjelaskan segalanya. Betapa rapuhnya pertahanan Iran. Iya kan? Kok bisa-bisanya Iran yang menang? Aduh, ngaco. Saya nggak habis pikir ya, kenapa Iran bisa dikatakan menang. Ya, apakah ini cuma menghibur? Kayaknya ini cuma menghibur ya. Menghibur kaum AQ78 gitu ya. Kaum ya, AQ sekolah gitu. Ya, AQ78 sekolah maksudnya. Jadi, please lah gitu ya. Media-media di Konoha itu jangan ini. Kalau seperti kan Kompas sekarang ini sudah mulai ya bikin berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Seperti berita yang mengatakan bahwa Amerika itu babak belur ya. Israel babak belur. Babak belurnya gimana? Yang babak belur itu rupiah, coy. Rupiah yang babak belur. Kalau Amerika babak belur, maka dolar akan babak belur. Padahal ya pada faktanya dolar masih perkasa. Rupiah yang babak belur. Aduh, ngaco ya. Ngaco banget ini namanya, guys. Kaum intelektual juga udah seperti itu ya. Kaum akademisi juga seperti itu. Ya, mereka takut ngomong apa adanya. Saya yakin ya, pengamat abal-abal yang ada di Konoha ini ya kayaknya mereka ini dibayar gitu. Dibayar oleh media-media Iran gitu ya. Itu menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya. Pengamat abal-abal di Konoha itu berarti dibayar. Kenapa? Karena Iran itu jor-joran di propaganda. Bahkan kalau Anda jeli, video-video AI itu diproduksi oleh Iran. Ya, video-video AI yang mengatakan Perdana Menteri Israel meninggal, itu diproduksi oleh IRGC. Mereka itu jor-joran ya, propaganda kemenangan. Kenapa? Karena itu yang bisa mereka lakukan. Teknologi mereka nggak punya. Ya. Karena mereka sibuk dengan urusan-urusan akhirat gitu ya. Urusan-urusan ritual gitu ya. Mereka tidak memikirkan gimana supaya kita punya teknologi melebihi Amerika, gimana caranya menciptakan bidua spirit. Mereka cuma sibuk dengan urusan-urusan akhirat gitu ya. Urusan-urusan ritual gitu ya. Sehingga apa? Mereka terpuruk gitu ya. Ya, mereka tidak pernah diajarkan untuk berpikir kritis, kayak gimana menyaingi Amerika. Yang benar itu menurut saya China. China itu kan nggak berkoar-koar ya. Mereka nggak mengurusi yang namanya urusan akhirat gitu ya. Nggak mengurusi sesuatu hal yang halu gitu ya. Yang mereka nggak disibukkan dengan urusan-urusan agama gitu ya. Bukan berarti mereka membenci agama, bukan ya. Orang China itu berpikir, nah ini kita berpikir bahwa China itu komunis, nggak bertuhan, apa segala macam. Ya, orang-orang China berpikir ya kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun akhirat itu ada ya kita pasti masuk surga karena kita melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Kita jujur ya. Nggak semua orang China jujur ya, tapi mereka bisa dipercaya kok ya. Kalau mereka nggak bisa dipercaya ya investor-investor Amerika nggak bakalan pergi ke China. Kenapa China dulu maju? Apa alasannya? Ya, karena faktor investor-investor dari luar, investor seperti Amerika, investor dari Singapura gitu. Ya, karena mereka dipercaya, itu intinya. Kalau mereka tidak dipercaya, mereka tidak akan bisa jadi negara maju. Sama seperti Iran. Kenapa Iran itu terpuruk? Ya karena nggak bisa dipercaya. Nggak dipercaya oleh investor. Kenapa Konoha nggak maju? Karena nggak bisa dipercaya. Dipercaya sama apa? Dipercaya sama investor. Ya, itu pada faktanya. Ya justru investor-investor di Konoha itu dipalakin gitu ya. Itu yang paling urgent sebenarnya, yang perlu dipahami oleh pemerintah kita gitu ya. Ya bukan malah ngurusin yang remeh-temeh gitu ya. Pemerintah kita kan malah ngurusin ritual-ritual ya. Ngurusin ya subsidi ini, subsidi itu gitu ya. Ngurusin yang berbau keagamaan. Ya mau gimana lagi ya, kalau presidennya itu nggak ngurusin hal-hal seperti itu ya nggak bakalan kepilih. Ya tergantung pola pikir masyarakatnya. Harusnya ya harus ini dong ya. Pola pikir masyarakat itu harus dirubah. Pejabat yang benar itu merubah pola pikir masyarakat, bukan mengikuti. Kalau di Konoha mengikuti ya, demokrasi itu ya mengikuti pola pikir masyarakatnya, bukan merubah. Ya, harusnya merubah, bukan mengikuti. Negara yang terpuruk ya, negara yang kurang maju itu harusnya ada pejabat yang merubah pola pikirnya. Tapi kalau ada pejabat yang merubah pola pikir masyarakat, biasanya nggak dipilih. Ya, kalau dia berbeda gitu ya, ya dianggap sesat gitu ya, berbeda pendapat, maka akan
dikatain sesat, oh kamu masuk neraka, oh kamu tuh mikirin dunia mulu, kamu mikirin duniawi. Jadi serba susah emang ya, warga Konoha emang kayak gitu ya. Harus mikirin akhirat dong, padahal akhirat juga nggak bisa buktikan secara ilmiah. Kalau dari sudut pandang keyakinan ya sah-sah aja kita meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Tapi dari sudut pandang ilmiah yang nggak ada, itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya nyuruh yang tidak percaya dengan akhirat. Ya saya harus jujur dong ya. Coba buktikan secara ilmiah. Nggak bisa dibuktikan. Ya, bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak percaya dengan surga dan akhirat. Tapi pada faktanya seperti itu. Ya saya harus ngomong jujur gitu ya. Walaupun saya banyak ditentang, saya ngomong apa adanya. Ya, saya nggak peduli gitu ya, mau disukai mau nggak. Jadi itu penyakit warga Konoha. Kita itu ya sangat tidak disukai orang lain. Ya, tidak disukai sehingga ya orang-orang ngikut arus gitu ya. Ya harusnya terbiasa dong ya berbeda pendapat, ya kan? Biar jangan ngikut arus. Itu yang jadi permasalahan. Nah, kemudian bagaimana dengan pengamat abal-abal di Konoha? Pengamat abal-abal di Konoha juga seperti itu. Ya, saya yakin mereka juga kadang berpikirnya itu bahwa Iran itu kalah, tapi demi view gitu ya, demi penonton ya harus dihibur dong ya. Kalau Anda perhatikan ya, video-video yang mengatakan Amerika kalah, Amerika babak belur tuh ditonton gila-gilaan. Makanya media itu mengikuti gitu ya, bukan merubah pola pikir masyarakat. Ya kalau ada video yang berusaha merubah pola pikir masyarakat, itu biasanya tidak disukai algoritma. Biasanya ya akan disingkirkan gitu. Ya, jadi bayangkan ya kalau ada kaum intelektual atau orang yang berusaha merubah pola pikir warga Konoha. Dia bikin video gimana caranya supaya kita berubah pola pikirnya, ya pola pikir yang benar seperti ini gitu ya. Kalau misalnya dia berbeda, biasanya dirujak sama netizen. Ya konten kreator kalau nggak terbiasa dirujak ya. Saya mohon maaf ya, saya curhat dikit ya, boleh dong ya, sedikit aja ya. Dulu waktu saya bahas geopolitik ya, waktu bikin channel baru-baru bikin channel seminggu, 2 minggu atau sampai sebulan itu ya. Banyak yang ngata-ngatain saya dulu. Emang kamu Bosman Mardigu? Ya, emang kamu orang cerdas? Emang kamu sebagus itu? Ya. Videomu juga kayak tai katanya gitu. Bayangkan coba. Videomu juga kayak tai katanya. Ya kalau ada orang yang berbeda pendapat, misalnya ada yang mengatakan bahwa Iran itu kalah. Dulu saya mengatakan Iran kalah itu ya waktu baru-baru saya ngonten ya bikin channel ini ya kaum intelektual. Sebenarnya saya sudah punya channel ya, tapi dihack gitu. Saya dikata-katain. Ya, video lu juga kayak tai. Ya kalau nggak berani seperti itu ya berani dikata-katain, ya nggak bakalan ada perubahan. Bayangkan kalau saat itu saya misalnya berpikir kayaknya berubah pola pikir warga Konoha itu susah ya. Ya kita harus ini dong yang ikut arus ya. Lalu saya ikut arus misalnya saya mengatakan bahwa Iran itu pasti menang gitu. Apakah saya disukai? Enggak. Maksudnya apakah saya disukai? Yes. Tapi kalau saya ngomong sebaliknya saya nggak disukai. Jadi itu ya bahayanya negara yang hanya melihat dari satu sudut pandang. Jadi warga Konoha juga seperti itu. Mereka lebih suka konten-konten yang mengatakan Iran menang. Padahal faktanya Iran porak-poranda, Iran hancur, Iran berantakan. Yang menang itu Amerika, yang menang itu Israel. Walaupun nggak menang telak ya, walaupun mereka juga mengalami kerugian, tapi kerugian yang paling parah itu adalah di pihak Iran. Kita harus memahami itu. Ayatollah Ali Khamenei meninggal gitu. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak kemana pihak definisi Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada 2 pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah,
Yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.